Tidak ada yang benar-benar dimulai dari perebutan tahta. Semuanya selalu bermula dari sesuatu yang lebih kecil, sebuah keraguan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Pada malam ketika hujan tidak jadi turun, Purbasora berdiri sendirian di serambi batu yang menghadap halaman dalam. Udara berat, seperti menahan sesuatu yang belum diucapkan. Lampu minyak di sudut-sudut dinding bergoyang pelan, seakan takut padam oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia tidak memandang ke langit, ia memandang ke bawah. Ke halaman kosong tempat prajurit biasanya berlatih. Kini hanya berisi bayangan pilar dan genangan tipis dari hujan sore yang urung menjadi badai. Disitulah ia melihatnya, bukan dengan mata, melainkan dengan keyakinan yang telah lama mengendap. Sebuah kerajaan yang pelan-pelan retak, bukan karena serangan dari luar, melainkan karena terlalu lama percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Langkah kaki terdengar dari belakang. Paduka belum beristirahat. Suara itu milik seorang pejabat tua, salah satu dari sedikit orang yang masih berani berbicara tanpa menimbang setiap kata 2 kali. Purbasora tidak berbalik. Apakah istirahat akan membuat Galuh lebih kuat besok pagi? Tanyanya datar. Pejabat itu terdiam cukup lama hingga keheningan terasa seperti jawaban. Ada kabar dari perbatasan, katanya akhirnya. Tidak genting, tapi tidak juga menenangkan. Purbasora tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Tidak ada kabar yang benar-benar tidak genting, ujarnya. Hanya ada kabar yang belum dipahami sepenuhnya. Ia lalu berbalik. Tatapannya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang, menurut banyak orang, tidak memiliki hak atas tahta. Namun justru disitulah letak masalahnya. Nama Prabu Sena disebut orang dengan rasa hormat yang lembut, seperti menyebut sesuatu yang rapuh namun harus dijaga. Ia adalah raja yang baik, dan dalam banyak hal, itu adalah masalah terbesar. Purbasora memahami ini lebih cepat daripada yang lain. Ia melihat bagaimana keputusan ditunda demi menghindari konflik. Bagaimana hukuman diringankan demi menjaga keseimbangan. Bagaimana musuh dibiarkan menjadi mitra hanya karena belum cukup kuat untuk disebut ancaman. Pada awalnya, ia hanya mengamati. Lalu ia mulai mengingat. Setiap keraguan, setiap kompromi, setiap saat ketika kekuasaan memilih untuk tidak digunakan, ia tidak pernah mencatatnya di atas daun lontar. Ia menyimpannya di tempat yang lebih aman di dalam pikirannya, yang tidak pernah tidur sepenuhnya. Pertemuan pertama berlangsung tanpa rencana resmi. Hanya percakapan kecil di sudut balairung setelah jam-jam panjang yang diisi laporan dan basa-basi. Beberapa bangsawan tinggal lebih lama dari biasanya, entah karena enggan pulang atau karena merasa ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terjadi. Purbasora tidak memulai dengan tuduhan. Ia memulai dengan pertanyaan. Apakah kalian pernah merasa, katanya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, bahwa kita terlalu sering berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya? Tidak ada yang langsung menjawab. Itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban cepat. Itu jenis pertanyaan yang bekerja seperti air meresap pelan, mencari celah. Aku hanya berpikir, lanjutnya, kerajaan sebesar ini tidak seharusnya bergantung pada harapan. Seorang bangsawan muda tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Paduka berbicara seolah kita sedang diambang kehancuran. Purbasora menoleh padanya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan sesuatu yang lebih sulit dihadapi. Rasa ingin tahu, bukankah kita selalu berada di ambang sesuatu? Katanya. Tawa itu mati sebelum benar-benar hidup. Sejak malam itu, percakapan-percakapan kecil mulai berubah bentuk. Tidak ada rapat rahasia, tidak ada sumpah setia yang diucapkan dengan darah. Yang ada hanyalah kata-kata diulang, dimodifikasi, dipindahkan dari satu telinga ke telinga lain. Purbasora tidak pernah mengatakan bahwa Prabu Sena lemah. Ia hanya bertanya berulang kali dalam berbagai bentuk, apakah kita sudah cukup kuat? Perbedaan itu kecil, namun cukup untuk membuat orang merasa bahwa kesimpulan itu datang dari diri mereka sendiri. Di sisi lain istana, kehidupan berjalan seperti biasa. Prabu Sena menerima tamu, mendengarkan laporan, menimbang keputusan dengan hati-hati seperti seseorang yang tahu bahwa satu langkah salah bisa merusak lebih dari sekadar reputasi. Ia bukan tidak melihat perubahan, ia hanya memilih untuk tidak menyebutnya sebagai ancaman. Kegelisahan itu wajar, katanya suatu sore kepada seorang penasihatnya. Kerajaan besar selalu menghasilkan bayang-bayang besar. Oh, dan jika bayang itu mulai bergerak, tanya sang penasihat.
Prabu Sena tersenyum lelah. Bayang tidak bisa melukai siapapun. Ia tidak menyadari bahwa beberapa bayang tidak menunggu izin untuk menjadi nyata. Malam demi malam, lingkaran itu menyempit. Orang-orang yang dulu ragu kini mulai berbicara lebih terbuka, meski tetap dalam nada setengah bisik, seolah dinding memiliki telinga yang lebih tajam dari manusia. Purbasora mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia membiarkan orang lain menyusun argumen, mengekspresikan ketakutan mereka sendiri. Sesekali ia hanya menambahkan satu kalimat pendek, seperti menaruh batu kecil di ujung timbangan yang sudah hampir seimbang. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang berhak, katanya suatu malam. Kita membicarakan siapa yang mampu. Kalimat itu tinggal. Tidak ada yang langsung menolak, tidak ada yang benar-benar setuju. Namun sejak saat itu, garis antara keduanya mulai kabur. Ada satu hal yang tidak pernah ia katakan secara langsung, bahwa semua ini sudah terlalu jauh untuk dihentikan, bahkan oleh dirinya sendiri. Suatu malam, ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seorang bangsawan tua mendatanginya dengan wajah yang tampak lebih berat dari usia. Jika ini berakhir buruk, katanya, kita semua akan dikenang sebagai pengkhianat. Purbasora menatapnya lama. Jika ini tidak dilakukan, jawabnya pelan, tidak akan ada yang tersisa untuk mengenang kita. Dan jika kita salah, pertanyaan itu menggantung lebih lama dari yang lain. Untuk pertama kalinya, Purbasora tidak langsung menjawab. Ia melangkah ke arah jendela, memandang halaman yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, ia tidak melihat genangan air atau bayangan pilar. Ia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Maka, katanya akhirnya, kita akan menjadi kesalahan yang diperlukan. Tidak semua orang bergabung. Beberapa memilih diam, beberapa memilih menjauh. Dan beberapa, seperti Prabu Sena, memilih untuk tetap percaya bahwa semua ini hanyalah gelombang kecil yang akan mereda dengan sendirinya. Kesalahan itu tidak terlihat besar pada awalnya. Seperti retakan halus di permukaan batu yang tampak utuh, hari itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada gerhana, tidak ada suara petir, tidak ada pertanda dari langit. Hanya pagi yang terlalu biasa untuk sesuatu yang akan mengubah segalanya. Purbasora mengenakan pakaian kebesarannya dengan cara yang sama seperti hari-hari lain. Tidak ada kegelisahan di tangannya. Tidak ada keraguan di langkahnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya. Ia sudah memiliki jawaban, namun cukup untuk membuat semua yang hadir memahami bahwa ini bukan lagi tentang kemungkinan. Ini adalah akibat. Tidak ada teriakan. Tidak ada perlawanan yang dramatis. Di dalam istana, langkah kaki terdengar lebih sering dari biasanya. Perintah disampaikan lebih cepat, lebih pendek, seolah semua orang takut jika kalimat mereka terlalu panjang, sesuatu akan terjadi di tengah-tengahnya. Dan mungkin memang begitu. Ketika pintu balairung dibuka, semuanya terasa seperti sudah pernah terjadi sebelumnya, sebuah adegan yang hanya menunggu untuk diulang dalam kenyataan. Prabu Sena berdiri di sana. Tenang, seperti biasa, tatapannya bertemu dengan Purbasora tanpa kejutan. Akhirnya, katanya, hanya satu kata, hanya keheningan yang terlalu padat untuk disebut damai. Purbasora melangkah maju. Untuk sesaat, hanya sesaat ia merasa seolah langkahnya tidak sepenuhnya miliknya. Seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari belakang, sesuatu yang telah ia bangun sendiri, namun kini bergerak dengan kehendaknya sendiri. Galuh membutuhkan kepastian, katanya. Prabu Sena mengangguk pelan. Dan, kau yakin itu ada padamu? Pertanyaan itu tidak terdengar seperti tantangan, lebih seperti pengakuan. Purbasora tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia tidak benar-benar tahu. Apa yang terjadi setelah itu akan diceritakan dalam berbagai versi. Sebagian akan mengatakan bahwa itu adalah penyelamatan, sebagian lain akan menyebutnya pengkhianatan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dipikirkan Purbasora pada saat terakhir sebelum semuanya berubah. Karena pada detik ketika kekuasaan akhirnya berada dalam jangkauan, ia justru melihat sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan sebelumnya. Bayangannya sendiri jatuh panjang di lantai batu, menyentuh kaki singgasana sebelum ia sempat mencapainya. Dan untuk sesaat yang nyaris tak ada, bayangan itu tampak lebih dulu duduk di sana. Tidak ada yang menyadari hal itu. Atau mungkin tidak ada yang mau mengakuinya. Karena setelah hari itu,
Semua orang sibuk dengan satu hal yang sama, meyakinkan diri bahwa apa yang telah terjadi memang harus terjadi. Sementara itu, di sudut istana yang jarang dilalui, lampu minyak yang sempat bergoyang pada malam pertama akhirnya padam tanpa angin, tanpa suara. Seolah tidak pernah ada yang menjaganya tetap menyala.